teman-teman semua, jumpa lagi di kelas IPA online Kelasku Prestasiku. Kali ini kita akan belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan ini, kita khusus akan membahas tentang getaran. Teman-teman, pernahkah kalian melihat sebuah jam dinding yang memiliki bandul di bawahnya? Bandul pada jam dinding tersebut mengayun secara perlahan ke kiri dan ke kanan. Gerakan bandul tersebut merupakan salah satu fenomena yang dipelajari dalam ilmu fisika. Konsep dasar yang mempelajari fenomena ini adalah konsep getaran. Contoh yang lain adalah gempa bumi. Gempa bumi ini merupakan salah satu contoh getaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada gitar. Kalau kita bermain gitar, kenapa ada suaranya? Karena ada senar yang bergetar. Contoh yang lain lagi adalah penggaris. Kalian perhatikan gambar penggaris ini? Kita tarik ke B, maka akan bergerak ke A, kembali lagi ke B, dan lama-lama akan berhenti di titik 0. Nah, gerakan bolak-balik pada penggaris ini juga merupakan contoh dari getaran. Contoh berikutnya adalah getaran pada pegas dan bandul sederhana. Untuk itu, mari kita pelajari getaran ini lebih lanjut. Teman-teman, bayangkan ada sebuah bandul yang diam menggantung. Kemudian, bandul itu kita tarik ke arah samping dan kita lepaskan. Selama beberapa saat, bandul akan mengalami gerak bolak-balik dari kiri ke kanan sampai akhirnya berhenti. Ketika berhenti itulah bandul kembali ke posisi awalnya sebelum ditarik. Posisi inilah yang disebut dengan posisi setimbang atau 0. Saat ditarik ke samping, bandul berada pada simpangan terjauhnya. Ini disebut dengan amplitudo, yaitu jarak dari titik seimbang ke titik A dan jarak dari titik seimbang ke titik B. Kemudian, gerakan bolak-balik di sekitar titik setimbang ini disebut dengan getaran. Beberapa besaran yang perlu diketahui pada konsep dasar getaran adalah yang pertama amplitudo, tadi sudah kita bahas. Yang kedua, jumlah getaran. Jadi, satu getaran itu merupakan gerakan dari posisi awal bandul bergerak sampai kembali lagi ke posisi itu. Dalam gambar di samping, disebut satu getaran jika bergerak dari A ke O, ke B, kembali lagi ke O, sampai ke A, itu disebut dengan satu getaran. Nah, pertanyaannya sekarang, jika bandul bergerak dari A ke O ke B, itu ada berapa getaran? Iya, jawabannya setengah getaran. Kemudian yang ketiga, selang waktu yang diperlukan oleh sebuah benda untuk melakukan satu getaran itu disebut dengan periode. Dan yang keempat, banyaknya getaran dalam satu detik itu disebut dengan frekuensi. Getaran ini bisa terjadi pada banyak hal, namun yang akan kita bahas hanya pada bandul dan pegas. Frekuensi getaran pada bandul ditentukan oleh panjang tali yang digunakan. Massa benda yang digantungkan tidak mempengaruhi frekuensi getaran bandul tersebut. Rumus pada getaran adalah F sama dengan N per T dan T besar sama dengan T kecil per N. Dengan keterangan, F itu adalah frekuensi, satuannya Hertz, N adalah jumlah getaran, T itu waktu, satuannya sekon, dan T besar adalah periode, satuannya second juga. Sehingga F itu sama dengan seper-T atau T itu sama dengan seper F. Contoh soal, perhatikan gambar berikut.
waktu yang diperlukan untuk bergetar dari A, B, C, ke B lagi sampai ke A adalah 2 sekon dengan jarak A sampai C 6 cm. Frekuensi dan amplitudo getaran pada bandul tersebut adalah, langsung kita bahas. Berdasarkan soal, dapat diketahui bahwa gerakan dari A ke B ke C kembali lagi ke B sampai ke A itu disebut dengan satu getaran, sehingga N-nya, jumlah getarannya ada 1. Kemudian 2 sekon, ini menunjukkan waktu, jadi T-nya sama dengan 2 sekon. Kemudian diketahui jarak A sampai C 6 cm. Yang ditanyakan berapa frekuensi dan amplitudonya. Maka frekuensi dapat ditentukan dengan cara F sama dengan N per T. N-nya tadi adalah 1 dan T-nya adalah 2, sehingga F sama dengan setengah atau 0,5 Hz. Berikutnya amplitudo. Tadi sudah dijelaskan kalau amplitudo itu adalah jarak terjauh dari titik kesetimbangannya. Dari gambar, yang disebut dengan amplitudo adalah jarak dari B ke A atau jarak dari B ke C, sehingga amplitudonya adalah setengah kali A sampai C, sama dengan setengah kali 6. A sampai C tadi adalah 6 cm, sehingga A sama dengan 3 cm. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Sebuah bandul menempuh jarak dari A ke B dalam waktu 0,25 sekon. Berapakah periode dan frekuensi bandul tersebut? Perhatikan pada gambar, jarak yang ditempuh dari A ke B adalah 1/8 getaran. Nah, kita cek dulu kemampuanmu dalam hal ini. Kalau dari A sampai E itu disebut setengah getaran, dari A sampai C itu 1/4 getaran, dari C sampai E berapa getaran? 1/4 juga. Sehingga kalau dari A ke B itu sama dengan B ke C, sama dengan C ke D dan D ke E, yaitu 1/8 getaran. Kalau gerakan satu getaran adalah dari A ke B, C, D, E, kembali lagi ke D, ke C, ke B, ke A. Itu adalah satu getaran. Sehingga dalam soal ini N-nya, jumlah getarannya adalah 1/8, sama dengan 0,125. T-nya, T adalah waktu, waktunya tadi 0,25 sekon. Ditanyakan periode. Periode rumusnya apa? Rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil per N. Sehingga 0,25 dibagi 0,125. Hasilnya adalah 2 sekon. Pertanyaan yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi rumusnya adalah F sama dengan N per T. Sama dengan N-nya adalah 0,125 dibagi T-nya 0,25, hasilnya adalah 0,5 Hz. Ternyata mudah juga ya. Soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut ini. Bandul di posisi manakah yang mempunyai periode terbesar dan frekuensi terkecil?
Di awal, tadi sudah dijelaskan bahwa frekuensi dan periode tidak dipengaruhi oleh massa benda dan amplitudo, tetapi oleh panjang tali. Semakin panjang tali yang digunakan, nilai periode akan semakin besar. Dari gambar, kita bisa melihat bahwa bandul C memiliki tali yang paling panjang. Jadi, periode terbesar ada di bandul C. Karena periode dan frekuensi itu berbanding terbalik, maka saat periode terbesar, maka bandul juga memiliki frekuensi terkecil, sehingga frekuensi terkecil juga ada di bandul C. Agar lebih paham, kita ulangi sekali lagi. Perhatikan gambar berikut ini. Bandul yang memiliki tali paling panjang adalah bandul nomor 5. Maka di bandul nomor 5 inilah periodenya paling besar sehingga frekuensinya paling kecil. Sedangkan bandul yang memiliki tali paling pendek adalah bandul nomor 3. Maka di bandul nomor 3 inilah frekuensinya terbesar dan periodenya terkecil. Paham ya sekarang ya? Terima kasih telah belajar hari ini dan video berikutnya kita akan belajar tentang getaran pada pegas.